Ya, halo, selamat malam kepada para support Cuan Troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya, Bernardus Wijaya, CEO dari Support Sekuritas, di acara T-Talks atau Trader Talks, di mana kita akan mengupas kehidupan para trader dan tentu saja bagaimana strategi di January Effect pada tahun 2022 ini. Dan tentu saja kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa di bulan Januari spesial January Effect ini, di mana pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Om Luk sebagai founder dari saham Mologi atau yang sering disapa dengan namanya Bibo. Dan hari ini kita melihat bahwa 2 hari beruntun IHSG di bawah di zona hijau, di mana ini mewarnai aktivitas January Effect, di mana kita melihat bahwa di perdagangan kemarin IHSG menguji area resisten 6.665 dan hari ini IHSG breakout resisten dengan membentuk gap di kisaran area 6665 ke 6675. Tetapi IHSG belum berhasil menembus resisten di kisaran area 6710. Akan tapi menurut pandangan dari Suko Sekuritas secara jangka panjang IHSG masih cukup menarik dengan target di area 7.400 hingga penghujung tahun. Dan sektor-sektor yang menarik seperti saya sampaikan di saham pagi di perdagangan kemarin adalah sektor perbankan, otomotif, kemudian sektor mining, dan juga beberapa sektor yang menarik kita yang udah cun hari ini ada di sektor retail yaitu MAPI udah naik di atas 10%, tapi targetnya masih jauh dari target kita yaitu di harga 1000. Kira-kira saham-saham apa yang menarik untuk kita perbincangkan di hari ini? Kita langsung simak aja bareng Om Luk dari Sahamologi yang akan membahas kaitannya mengenai strategi trading di tahun 2022 nanti. Dan di sini kita akan langsung invite Om Luk. Halo Bernard, apa kabar? Ya, halo. Selamat malam Om Luk. Happy New Year buat Om Luk dan Happy New keluarga Year. Sahamologi. Ini masih di Bali atau udah di Jakarta? Masih di Bali. Ini hari terakhir di Bali. Alhamdulillah. Senang banget ya bisa ketemu lagi ya. Apalagi 2 hari terakhir IHSG-nya hijau. Jadi banyak orang yang hari ini senang. Bahkan tadi ada yang bilang, seumur-umur akhirnya saham Bukalapak gue hijau. Puji Tuhan, Puji Tuhan semua pada bersyukur. senang. Atau udah keburu cut loss di 425 atau keburu cut loss di 430, ternyata hari ini sampai ke GoPay. Yes, luar biasa ya Om Lok ya, terjadi banyak kejutan di awal tahun 2022 ini. Nah, menurut pandangan Om Lok nih, kita mau review sedikit market 2021, lalu bagaimana 2022. Menurut pandangan Om Lok, kira-kira market tahun 2022 ini apa yang akan berbeda dibandingkan dengan market di tahun 2021 yang lalu? Silakan Om Lok. Oke, jadi kalau saya lihat sih sebenarnya gini, akan ada story yang sedikit berbeda di tahun 2022 dibandingkan dengan 2021. Karena kan di 2021 itu orang lebih banyak berbicara tentang corporate action, berbicara tentang perubahan yang terjadi antara kepemilikan owner sebelumnya saham atau dengan owner yang baru dan lain-lain. Dan ini biasanya terjadi di saham-saham small medium ya. Makanya kalau kita lihat selama tahun 2021 ini kan saham-saham small medium, small cap, baik itu saham-saham yang lapis 1, lapis 2 maupun lapis 3 itu banyak sekali mensupport IHSG. Sedangkan saham-saham yang blue chip itu cenderung stagnan di situ-situ aja gitu ya. Ada beberapa yang memang sudah berhasil keluar dari zona downtrend kayak Telkom, tapi ada beberapa juga masih di situ-situ aja kayak BBRI yang mungkin selama 1 tahun terakhir hanya naik sekitar 1%-an lah, karena udah beberapa orang udah check out di saham ini. Nah, yang berikutnya adalah kita ngomong masalah volatilitas ya, volatilitas dari saham-saham di tahun 2021. Mungkin orang selama tahun 2021 ini banyak sekali efek-efek dari kita sebut, suara saya gema dari mana ya? Coba speakernya dikecilin mungkin. Biasanya kalau speakernya dikecilin jadi tidak menggema. Oke. Oke, better? Oke.
Jadi berikutnya adalah kalau kita bicara tentang volatilitas di tahun 2021, mungkin orang masih banyak keimbas dari 2022, di mana isu-isu seperti corona atau isu-isu yang unclear ya, seperti kapan kenaikan suku bunga, inflasi, tapering, itu masih ada di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2022 ini mungkin gamenya akan sedikit berbeda. Sehingga kita mungkin di tahun 2022 ini akan jauh lebih santai sih harusnya ya untuk trading atau untuk investasi. Relatively masih bisa pakai apa kita bilang textbook yang ada di sebelumnya gitu, di mana kita bicara tentang fundamental, tentang performa perusahaan, kita bicara tentang pergerakan saham secara teknikal yang relatively lebih bisa nurut terhadap acuan yang udah kita pelajari. Nah, termasuk juga bagaimana kita mencari saham-saham yang harus kita perdagangkan di tahun 2022. Jadi kalau tahun 2021 memang sifatnya adalah mungkin orang akan lebih melihat kepada apa yang lagi rame, ada isu apa, kemudian riding on it. Kalau di tahun 2022 mungkin orang akan kembali lagi, oh saya harus melihat saham-saham yang fundamentalnya benar gitu loh. Karena ketika kondisi sudah mulai normal, orang pasti akan melihat bahwa price akan reflect dari fundamentalnya. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu kan sepanjang misalnya let's say saham ini di tahun 2001 ya, selama saham ini ada cerita misalnya ya, yang walaupun belum pasti, misalnya kalau ngomongin bank digital ya, baru mau akan gitu ya. Nah, tahun 2022 orang akan bicara tentang apakah performa selama 2021 itu memang masuk akal ya, dalam arti ada perubahan ada perubahan yang signifikan dari performan. Jadi tahun 2002 ini akan bicara tentang benar nggak sih performanya seperti itu. Jadi orang akan melihat seperti itu. Sedangkan cerita-cerita seperti right issue juga sudah makin terbatas ya. Baru cuma ada BBHI yang akan right issue, kemudian juga BBYB yang akan peningkatan capital di tahun 2002 ini. Jadi tahun 2022 hopefully sih akan lebih tenang lah. Yang mau scalping juga bisa scalping dengan lebih tenang, yang mau swing trading bisa swing trading lebih tenang, yang trend following juga akan trend following jauh lebih tenang gitu di tahun 2022. Oke, jadi tahun 2021 itu volatilitasnya cukup tinggi ya Om Luki ya, karena kita melihat juga likuiditas di pasar sangat tinggi, mungkin karena waktu tahun 2021 orang-orang masih banyak WFA ya Om Luk ya, Iya, betul. dan juga masih istilahnya banyak kegiatan di rumah daripada di luar, sehingga mereka banyak menghabiskan waktu untuk berinvestasi ataupun trading, sehingga karena mereka menghabiskan banyak waktu, volatilitas cukup tinggi, apalagi kita melihat sedikit ada story, sahamnya langsung gerak. Story dikit sahamnya akan gerak. Tapi di tahun 2022 ini akan berbeda ya Om ya, karena orang udah mulai beraktivitas seperti sedia kala, udah mulai ngantor, sehingga tentu saja saham-saham yang fundamentalnya kuat, teknikalnya lebih nurut, ini akan menjadi pilihan-pilihan yang menarik di tahun 2022. Lalu kaitannya mengenai COVID-19 Om Lok, kira-kira di tahun 2022 pandangan Om Lok kaitannya mengenai IHSG, kaitannya mengenai COVID-19, dan juga kaitannya mengenai kenaikan suku bunga seperti apa? Karena kita melihat bahwa dari konsensus The Fed masih ada potensi kenaikan suku bunga di tahun 2022 ini. Silakan Om Lok. Oke. Kalau dari sisi suku bunga sendiri kan The Fed juga udah mulai clear ya bahwa Juni 2002 itu baru akan mulai melakukan kenaikan. Jadi mungkin tahun ini 2, kemudian tahun berikutnya 3, pokoknya total ada 6 gitu loh. Ya sampai akhir tahun 2023 gitu loh. Kemudian tapering juga udah jelas gitu. By end of Maret juga udah akan turun dari 120 billion US dollar menjadi 30 billion US dollar gitu. Jadi memang ini sudah apa ya, sudah di price in gitu loh. Bahkan untuk di market US market sendiri sebagai acuan itu mereka sudah bilang bahwa COVID-19 mungkin sudah tidak terlalu menjadi playbook di tahun 2022 gitu loh. Karena mereka justru akan melihat
nanti barometer untuk pergerakan saham atau market ini lebih banyak di drive dari bagaimana cara the Fed dalam slowing down inflation gitu loh. Tapi kan memang itu di sana gitu loh. Di mana inflasi udah di atas 5 gitu. Tapi kan kalau di Indonesia ceritanya berbeda gitu. Di Indonesia ceritanya masih cerita bahwa inflasi kita tuh kendor gitu loh. Di bawah 2 gitu. Bahkan Bu Sri Mulyani hari ini juga udah statement bahwa pertumbuhan ekonomi 2021 kemarin itu tidak seperti harapan yang dijanjikan di DPR atau di era APBN gitu kan. Nah, mungkin nanti tahun 2022 ini kemungkinan ya mungkin inflasi akan dibikin naik gitu ya, akan dibikin lebih tinggi. Harapannya apa? Harapannya supaya ekonominya juga jauh lebih bergerak gitu. Tapi jangan inflasi yang dikaitin sama naiknya harga cabai, minyak goreng yang kayak gitu. Memang beberapa udah mulai naik gitu. Tapi yang memang akan lebih kerasa gitu, kayak PLN naik, gas naik, kemudian juga mungkin Pertamina juga akan naikin atau seperti itu. Nah, makanya tahun 2022 ini harapannya sih memang sektor realnya akan lebih jalan karena kemampuan orang untuk spending akan lebih terjadi, karena 2021 mungkin orang nggak terlalu banyak spending ya, mau travel kehantam jalan kehantam aturan COVID, mau begini ketahuan. Nah, harusnya 2022 sih udah lebih rileks lah untuk aturan-aturan seperti ini. Makanya kalau saya lihat sih saham-saham konsumer non siklikal, kemudian karena inflasi nanti akan dibawa naik, tapi artinya kan juga harus diimbangi juga dengan suku bunga juga akan dinaikin secara perlahan. Tujuannya apa? Jangan sampai nanti jangan sampai nanti the Fed udah naikin 3 kali, di kita masih belum naikin apa-apa gitu loh. Kalau kita belum naikin apa-apa nanti nggak bagus juga gitu loh, akan ada capital outflow. Nah, ini yang terjadi saat ini sih menurut saya. Jadi makanya saham-saham kayak saham-saham perbankan itu bisa jadi perhatian, saham-saham konsumer non siklikal, kemudian saham-saham industrial yang memang punya fundamental bagus, itu masih jadi akan pilihan untuk tahun 2022 ini. Oke Om Lok, nih mohon maaf nih lampunya mati. Mungkin kita sambil lanjutkan ya Om Lok ya. Nggak Jadi apa-apa, di sini kita bisa melihat bahwa menurut pandangan Om Lok di tahun 2022 nanti ini atau tahun ini story-nya adalah kaitannya mengenai pemulihan ekonomi, kemudian kaitannya mengenai istilahnya the Fed itu sudah price in ya, dan juga yang diwaspadai di Indonesia adalah price in lah. Udah price in lah istilahnya yang kaitannya main the Fed, dan juga inflasi yang akan tinggi di Indonesia karena kita ingin ekonomi juga bertumbuh di Indonesia. Selain itu yang bisa kita perhatikan juga adalah mengenai target IHSG. Dari Sukos kita sendiri kita menargetkan IHSG di angka 7.400 dengan asumsi kenaikan EPS Growth di angka 20,7% dengan harapan pemulihan ekonomi Indonesia akan berlanjut karena COVID-19 udah mereda dengan tingkat vaksinasi udah cukup tinggi di angka 115 juta jiwa, dan juga kaitannya mengenai performance yang meningkat di penghujung tahun 2021 dari emiten-emiten sendiri. Kalau dari Om Lok, pandangannya mengenai IHSG targetnya bagaimana Om Lok? Silakan. Sebenarnya kalau kita lihat sih memang secara tren kan sebenarnya IHSG saat ini sideways up ya, dalam arti dia ketahan di level 6754. Dan juga memang selama tahun 2021 sendiri banyak orang memproyeksikan bahwa IHSG itu bertahan di level 6.700 gitu ya, dari awal tahun mungkin kita start di level 6.200, 6.400 seperti itu. Kenaikan 10% IHSG atau 9 something persen di tahun ini sebenarnya sudah cukup baik, walaupun misalnya tidak bisa sebaik performa dari S&P 200 atau Nasdaq. Bahkan tahun ini pun di US market untuk pertama kalinya S&P mengungguli Nasdaq. Artinya apa? Saham-saham yang all sektor ya, ada 11 sektor dibandingkan dengan yang teknologi only itu sudah jauh lebih baik. Jadi dalam arti memang ada akselerasi dari sektor-sektor di luar sektor teknologi, termasuk juga perbankan, yang membuat S&P 500 itu perform lebih tinggi. S&P kan naik sampai 21%. Nah,
IHSG sendiri memang titik krusialnya itu di area 6.750-an gitu loh. Dan harusnya sih kalau misalnya let's say bulan ini misalnya let's say terjadi Januari effect di mana juga orang sudah melakukan rebalancing portfolio, kemudian juga sudah mulai ada bocoran-bocoran mengenai performa bisnis di tahun 2021, harusnya sih area 6.750 ini sih harusnya bisa di break gitu ya, bisa di break dan IHSG bisa melanjutkan rally-nya gitu loh. Nah cuman kan memang apa namanya tinggal kita cari nih saham-saham mana yang akan mensupport IHSG di 2022 Januari efek ini. Kalau saya lihat sih memang beberapa saham-saham unggulan masih lagging ya, dalam arti saham-saham gede yang selama ini menjadi pembobot utama IHSG kayak BBCA masih sideways, kemudian juga KLKM juga masih sideways selama 4 minggu terakhir. Harusnya sih ada harapan saham-saham ini bisa dipergunakan untuk mensupport IHSG dengan asumsi bahwa performa di tahun 2021-nya itu bagus gitu tutup tahun. Jadi artinya apa? Nah, ini kesempatan para fund manager untuk apa? Untuk rebalancing lagi. Oh, saham ini deh kayaknya bocorannya bakalan lebih bagus gitu kan. Makanya beberapa saham juga udah mulai ada pergerakan di 2 hari pertama ini sih, gitu Bernard. Oke, jadi istilahnya di tahun 2022 ini kita cari lebih ke saham-saham yang blue chips ya, karena kita melihat di market Amerika Serikat sana yang bergerak malah saham-saham kaitannya mengenai yang ekonomis, di saham perbankan yang mendorong S&P 500 mengalami kenaikan lebih tinggi daripada Nasdaq. Sehingga tentu saja di Indonesia ini sendiri kita juga melihat bahwa potensially saham yang menarik adalah saham-saham blue chips, begitu Om Lo? Sebenarnya nggak cuma saham blue chip ya, tapi saham-saham third liner atau second liner yang memang punya fundamental bagus. Jadi mungkin ini saatnya saham-saham value investing jalan lagi Bernard. Jadi saham-saham yang dianggap under value, saham-saham yang punya rasio-rasio apa namanya? Rasio-rasio keuangan baik ya, misalkan bisa dilihat dari PER, PBV yang lebih rendah dibandingkan dengan market atau dibandingkan dengan apa namanya? Dibandingkan dengan peers-nya, itu justru yang akan menjadi sebuah apa ya? Sebuah katalis gitu loh. Karena karena kan harapannya kan ketika ketika indeks ini atau sudah berjalan normal gitu ya, orang akan berusaha melihat kembali, oh saham ini fundamentalnya emang benar gitu, oh saham ini under value seperti itu. Oke, jadi istilahnya kita bukan hanya melihat saham blue chips, tapi saham-saham yang memiliki fundamental yang baik, terutama dari sisi value yang istilahnya lebih murah daripada kompetitor, dan kemudian peluang recovery-nya atau kenaikan earnings-nya di tahun 2022 ini menarik. Ini yang menjadi pilihan di tahun 2022 ini. Dan seperti kita juga dari Sekuritas, kita juga udah baru saja IPO ya bulan lalu, yaitu Dharma Polymetal. Fundamentalnya cukup solid walaupun hari pertama sempat mengalami penurunan, dan akhirnya hari ini Dharma Polymetal telah mengalami peningkatan cukup signifikan lebih dari 20% karena melihat bahwa fundamentalnya cukup solid. Waktu IPO itu masih lebih murah daripada kompetitornya dari sisi PI, PBV maupun EV/EBITDA, sehingga ini menjadi pilihan yang cukup menarik buat pilihan teman-teman. Nah, kalau untuk Om Luk sendiri, kira-kira sektor apa yang menarik dan saham apa yang menarik di tahun 2022 ini? Dan sebelumnya saya ingin sampaikan ke teman-teman kalau pengen tanya bisa pencet kolom Q&A dan juga bisa klik di ifom.sukosekuitas.com untuk buka rekening Sekuritas. Saya sambil cek lampu saya. Silahkan Om Luk. Oke, sebenarnya challenge-nya IHSG saat ini kan memang kalau kita lihat tadi ya, ketika kondisi bahwa orang sudah kembali get back to normal, kemudian juga apa namanya, orang sudah mulai selektif lagi ya dalam bertransaksi di saham gitu. Dan ini kita lihat dari value transaksi juga udah balik ke kondisi datar-datar aja sekarang di sekitar 10 triliunan per hari gitu ya. Nah, yang perlu dijadikan catatan adalah kalau kita lihat saat ini kan di market sendiri di apa ya di IDX sendiri, average itu PER dari market kita ada di 19 kali ya, PER-nya 19 kali. Kemudian PBV rata-rata di 2,6 kali gitu loh. Jadi kalau misalnya let's say kita berusaha untuk mencari mana yang apa ya, yang bisa menjadi pilihan, yang pertama adalah kita bisa melihat dari saham-saham yang PER dan PBV-nya di bawah dari average market tadi.
Jadi carilah saham-saham yang PER dan PBV-nya di bawah 19, kemudian cari saham-saham yang PER-nya di bawah 2,6, di bawah 2, seperti itu. Karena itu akan menjadi barometer gitu loh. Jadi kalau kita misalkan nggak bisa mencari tahu saham mana yang secara fundamental itu under value, patokan kita adalah gunakan PER dan PBV-nya dari market gitu loh. Marketnya sekarang di PER 19, kemudian PBV-nya di 2,6 ya secara average, maka kita bisa cari saham-saham yang di bawah level tersebut. Itu artinya masih atraktif. Yang kedua adalah saham-saham yang memang secara sektoral dia lagging gitu dibandingkan dengan indeksnya gitu, dibandingkan dengan JCI gitu loh. Kalau kita lihat kan saat ini kalau selama tahun 2021 ini kan yang paling banyak bergerak itu kan saham-saham yang terkait dengan small medium cap keseluruhan gitu ya. Kemudian kita lihat juga beberapa sektor perbankan juga kan masih lagging gitu ya. Kemudian juga yang naik kemana sektor transportasi, kemudian sektor consumer cyclical juga masih belum naik, kemudian sektor-sektor teknologi udah naik lebih tinggi. Harusnya sih tahun ini justru saham-saham yang memang secara sektoral mereka lagging, kemudian punya fundamental bagus, kemudian punya cerita apa ya recovery di tahun 2021 ini sehingga laporan keuangannya membaik gitu loh. Nah, kalau saya lihat sih sebenarnya sektor-sektor kayak industrial itu masih banyak yang bagus, kemudian consumer cyclical masih banyak yang bagus, properti juga masih lagging, dan sekarang tahun ini masih ada story bahwa perpanjangan dari diskon PPNBM sampai Juni 2022 ini juga harusnya bisa jadi cerita gitu loh. Termasuk juga tadi ya Bernard bilang sektor retail juga harusnya akan bergerak lagi gitu, karena kekhawatiran tentang COVID ini membuat membuat orang sudah mulai berani lagi untuk keluar dan berkumpul gitu untuk belanja gitu seperti itu. Jadi kalau pilihan saya sih sebenarnya finance ya, itu kemudian basic industry ya. Jadi kemudian misalnya kemudian consumer non cyclical ya, sama satu lagi adalah mungkin properti ya. Oke, jadi finance, basic industry, consumer non cyclical, dan juga basic industry menjadi pilihan dari Om Luk dan properti. Menjadi pilihan Om Luk di tahun 2022 ini. Nah, Om Luk, tadi Om Luk juga sempat menyinggung nih trading value yang menurun nih. Tahun lalu trading value-nya di kisaran area 13 sampai 14 triliun per harinya rata-rata di tahun 2021. Menurut Om Luk, 2 hari ini kita melihat nih penurunannya cukup signifikan. Ke area 9 triliun kemarin hanya cuma 10-an. Kira-kira what happened to the market? Akankah ini menjadi sesuatu yang perlu kita khawatirkan atau ini menjadi sesuatu yang baik untuk market kita, Om Luk? Silakan. Jadi sebenarnya kalau dari sisi jumlah kan gini ya. Kita lihat value transaksi hari ini 10 triliun ya, 10 triliunan. Di mana dari 10 triliun itu masih tetap didominasi oleh transaksi domestik gitu ya. Sampai 78%. Nah, artinya apa? Tetap nih orang sekarang saat ini memang lebih banyak didominasi oleh market retail. Nah, cuman kan yang menjadi masalah adalah apakah market retailnya ini sudah tadi ya, mungkin masih ada yang liburan. Kalau liburannya kayaknya enggak lah ya, karena beberapa orang retail juga udah nggak bisa liburan lagi gitu kan, mau keluar negeri juga kena karantina gitu. Yang paling penting adalah sebenarnya sekarang bagaimana kita bisa meyakinkan kembali orang untuk kembali trading, karena memang udah nggak ada lagi yang banyak nyangkut gitu loh. Karena sebagian retail juga mereka banyak stop trading karena mungkin udah balik kerja, kemudian juga modalnya sudah kesangkut di saham-saham tertentu sehingga susah gitu loh buat mereka. Sedangkan kalau retail sendiri kan memang sifatnya kalau dia udah nyangkut gitu ya stop dulu gitu loh. Nggak mungkin dia suntik modal lagi. Oke, jadi ini mungkin dikarenakan
marketnya yang udah mulai normal ya. Mungkin dulu Iya, banyak orang yang betul. investor di saham, orang udah mulai beraktivitas, modal dari saham ditarik untuk ke real bisnis. Ini yang mengakibatkan market mengalami penurunan, tapi tentu saja jika kedepannya cuma investor semakin banyak, di Indonesia perusahaan-perusahaannya kembali menarik untuk diinvestasikan, apalagi karena valuasinya cukup murah, ini menjadi peluang yang menarik untuk diinvestasikan di saham-saham di Indonesia. Nah, Om Luk, kita juga pengen bahas nih pandangan Om Luk terhadap saham-saham teknologi. Karena kita melihat bahwa di tahun 2021 saham teknologi mengalami kenaikan cukup signifikan, tetapi di tahun 2022 terutama saham-saham kaitannya bank mini atau kaitannya bank-bank bank digital ataupun saham-saham teknologi masih belum mengalami kenaikan cukup signifikan, kecuali kayak Bukalapak, BBHI, karena memang ada story yang menarik ya kaitannya mengenai BBHI ini penghasil Bukalapak. Kemudian Arto juga masih cukup menguat cukup signifikan. Kira-kira pandangan Om Lok terhadap story digital di tahun 2022 akankah masih menarik atau tidak nih Om Lok? Sebenarnya sih masih cukup menarik ya, sepanjang memang masih cukup menarik ya, sepanjang memang saham-saham digital itu masih bisa memiliki performa seperti yang dijanjikan misalkan di dalam public expose atau di RUPS-nya gitu ya. Kok suara agak gemak ya? Di sini hujan, bentar. Aku coba cari tempatnya nggak gitu kedengaran suara hujannya. Oke ya. Jadi memang kalau kita lihat saat ini apa namanya orang itu melihat saham-saham ini sebagai apa ya, sebagai sebuah opportunity yang bagus, dan ketika kita ngelihat opportunity yang bagus, orang akan berusaha mencari mana sih sebenarnya yang punya potensi naik. Kayak beberapa hari terakhir kan juga yang pasti jangan cari saham-saham yang ada sentimen lagi sentimen nggak enak gitu loh. Ya kayak misalnya contoh saham batu bara gitu loh. Kemudian juga saham-saham kayak rokok gitu ya, yang memang lagi kena sentimen gitu loh. Carilah memang saham-saham yang punya sentimen positif. Supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan momentum tersebut dengan baik gitu loh. Ya. Kalau saya lihat sih memang saat ini beberapa saham-saham yang contoh ya, saya ngomong saham-saham yang IDX 30 Pak. IDX 30 sebenarnya yang kalau kita bicara tentang under value dibandingkan dengan dibandingkan dengan market punya PBV itu masih banyak gitu loh. Contoh kasus lah kita bicara tentang INDF, INKP, BBTN, BBNI itu PBV-nya masih di bawah 1 gitu loh. Padahal market sudah di atas 1,9 gitu ya. Yes. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau kita ke yang sampai di level 1,6 itu masih ada Excel, Inco, PTBA, BRPT, UNTR, SMGR, itu sebenarnya masih under value. Nah, tinggal kan nanti apakah valuasi perusahaan ini akan direfleks juga oleh harga sahamnya, itu harusnya bisa menjadi harapan dari para investor. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya di IDX 30 sendiri hampir setengah dari saham-sahamnya sendiri itu cukup under value ya. Saya sebutin aja INDF, INKP, Pegas, BBTN, BBNI, GGRM, Adaro, ASI, SMGR, UNTR, BRPT, PTBA, BMRI, Incode, Excel, dan ICBP itu masih under value. Nah, lalu dari saham-saham itu cari aja mana yang nggak kena sentimen gitu loh. Misalnya kalau kita knockdown ya, oh gudang garam kena sentimen negatif, cukai, Adaro kena sentimen negatif, batu bara, PTBA masih kena sentimen negatif batu bara, maka kita udah bisa men-take down saham-saham tersebut dari apa yang mau kita masukin dalam watchlist kayak gitu, Bernard. Itu dari Oke, jadi IDX caranya 30 begini kalau ya, untuk Om Lok untuk screening salah satu contohnya adalah teman-teman misalnya cek IDX 30 atau indeks yang teman-teman inginkan. Kemudian cek mana yang valuasinya lebih rendah daripada kompetitor ataupun lebih rendah daripada historically dari PE band maupun dari PBB-nya. Nanti teman-teman masih bisa cek dari situ.
Nah, kemudian setelah teman-teman cek di situ, kalau harganya cukup rendah, cari mana yang tidak tersangkut sama sentimen negatif. Salah satunya sentimen kaitannya mengenai rokok, atau DMO di bulan Januari ini, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah teman-teman bisa pilih kira-kira mana yang sesuai dengan risk profile teman-teman, atau bisa dicek lagi secara teknikal, mana yang price Betul. action-nya menarik menurut pandangan teman-teman sekalian. Itu cara untuk screening saham secara simpel ya Om Luk ya. Nah, Betul. kemudian selain dari IDX 30, kira-kira saham apa yang bisa kita perhatikan nih? Kalau saya gini ya, banyak orang memang punya punya kan pertama kita tadi udah sebut beberapa ya, udah sebut beberapa kayak contoh lah, ambil contoh aja misalkan kita sebut semen Gersik lah ya gitu, misalkan contoh tadi dia nanya gimana saham-saham semen-semenan gitu kan. Nah, kalau kita lihat semen Gersik ini kan sebenarnya memang dia sudah tidak punya apa secara teknikal ya. Dia kan sudah di bottom gitu ya, sudah di bottom, dia sudah di level 7.200-an gitu dan dia sudah tidak membuat low baru. Harusnya ini jadi kesempatan gitu. Kesempatan untuk apa? Untuk kita bisa mulai mentransaksikan saham ini secara prudent ya, secara apa ya? Secara hati-hati. Dalam arti apa? Kalau misalnya saham-saham sudah tidak membentuk low baru kayak SMGR, kemudian kita juga mungkin nanti pakai tarik Fibo-Fiboan kayak gitu untuk target-target jangka pendeknya, maka kita sudah bisa bikin trading plan yang sederhana. Misalkan contoh, oh kalau saya beli SMGR sekarang gitu ya, kalau saya beli SMGR sekarang, maka target yang akan saya jadikan jangka pendek saat ini, misalnya ya, dilihat dari penurunan terakhir, misalnya saham ini punya target di level harga misalkan 8.600. Nah, sekarang dengan harga 7.375 dan support 7.200, maka potensi risk and reward saya akan lebih rendah. Karena risknya saya hanya sampai di level 7.200 dari harga 7.375 dengan potensi upside sampai ke 8.600. Jadi seperti itu, Bernard. Oke. Nah, kalau kita ngelihat saham-saham yang seperti itu, memang paling enak sih memang melihat tadi ada yang bilang, bukannya bagus membeli saham lagi yang harganya turun, sebenarnya enggak ya. Justru paling bagus itu membeli saham ketika dia sudah mulai tidak membentuk low yang baru gitu loh. Kalau dia sudah tidak membentuk low yang baru, itu udah lebih enak gitu. Karena kenapa? Kita sudah bisa punya manajemen resiko yang lebih pasti. Tapi kalau sahamnya masih turun terus kayak Waskita seperti itu kan, kita masih cukup worry ya, walaupun saham ini misalnya cukup under value gitu, tapi kan dia beberapa hari yang lalu kan juga udah ngebentuk low baru gitu loh. Dan kita masih belum tahu nih apakah low-nya masih akan di break lagi atau enggak seperti itu. Oke, jadi teman-teman perhatikan saham yang murah atau saham yang downtrend itu perlu kita beli atau enggak. Sekali lagi jangan dulu, karena itu seperti nangkep pisau jatuh. Seperti dikatakan Om Luk tadi, kita harus pastikan sahamnya membentuk base yang baru, artinya apa? Udah tidak membentuk lower low lagi. Artinya saham tersebut udah membentuk base yang baru, udah terbentuk support kuat, nah nanti kita bisa speculative buy dari situ, terutama saham-saham yang cukup murah. Dan sekali lagi teman-teman harus perhatikan stock universe ya Om Luk ya. Teman-teman harus perhatikan stock universe teman-teman, jangan FOMO lihat orang lain beli sahamnya cuan tinggi tapi teman-teman nggak siap untuk stop loss atau menerima resikonya. Terus sekali lagi teman-teman perlu perhatikan karena tiap orang memiliki risk profile masing-masing. Om Lo, kita boleh nggak Om Lo kita Q&A dari teman-teman? Boleh. Boleh ya. Yang pertama kita pertanyaannya dari The Dream Catcher Livia. Saham perbankan yang menaik di tahun 2022 apa sih Om Lo? Silahkan Om Lo. Nah, kita lihat ya, jadi saham-saham finance itu, kan sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang finance ya, saham finance itu terbagi 3 kelompok ya, 4 kelompok lah. Saham-saham insurance, perbankan, kemudian investment, sama financial non-bank gitu ya. Kalau saya lihat sih dari beberapa saham-saham finansial ini, ada beberapa memang yang masih under value ya. Contoh kasus kayak Saratoga. Oh, Saratoga udah kemahalan. Tapi saham Saratoga itu secara value tuh masih ada potensi gitu loh. Saratoga, BBTN, kemudian kita lihat Bank BNI, itu sebenarnya masih under value ya. Kemudian kita lihat lagi saham kayak beberapa saham. Kalau saya lihat sih BBNI, BJTM itu, BJBR itu masih under value gitu ya. Nah, memang kalau bicara tentang saham perbankan,
kita bicara tentang saham perbankan yang sudah punya base ya, punya base nasabah, punya base branch, punya base apa, kita nggak ngomongin digital dulu ya. Itu memang cukup cukup menarik gitu loh untuk dicermati gitu loh. Saya ngelihat kayak saham kayak Bank BTN ya, Bank BTN sebenarnya udah cukup menarik gitu, karena kan dia juga dalam posisi sideways up ya. Kita lihat dalam kondisi sekarang dia kan sedang sideways, dia cuman memang kesimpulannya adalah apakah dia berhasil nanti break di area 1850 untuk apa? Untuk ngejar target di area 2000-an gitu loh. Jadi salah satu pilihan saya kalau dari sisi saham perbankan sih, saya lihat Bank BTN tuh menarik ya. Bank BTN menarik. Kemudian yang kedua, saya lihat kalau tadi ada yang bertanya gimana dengan saham-saham financing gitu ya, saham-saham financing. Saham-saham financing memang kalau selama dia punya kaitan dengan industri yang bisa mensupport mereka untuk mencarikan sourcing sourcing nasabah, itu lebih bagus gitu loh. Kayak contoh misalnya kita ngomong ini ya, ngomong secara industri ya. Misalnya gini sekarang, ada perusahaan punya dealership dan distributorship motor gitu ya. Kemudian dia juga punya perusahaan financing. Itu jauh lebih kans buat suksesnya ketimbang perusahaan financing sendiri gitu. Ya. Oke. Contoh misalkan Indomobil punya IMAS, punya IMJS, itu chance buat suksesnya lebih bagus gitu loh. Misalnya Bevin punyanya kelompoknya Adaro, di mana kelompoknya Garibaldi Thohir, Bali Batu juga distributor wahana gitu ya, Mom Finance kayak gitu. Itu jauh lebih sukses, jauh lebih peluang sukses ketimbang yang lain gitu loh. Nah, tinggal kita lihat lagi tadi price actionnya saham ini udah mau ke level mana, apakah dia memang lagi di low atau memang dia sedang berusaha untuk break sebuah target sideways up-nya gitu loh, supaya untuk melanjutkan naik gitu sih. Kalau pilihan saya sih kalau dari saham-saham sih kayak misalkan BBTN itu bagus, kemudian kayak BJTM, Bank BNI lah ya, itu masih bagus, masih under value. Kemudian Bank Mandiri juga sebenarnya kalau dibandingin dengan market juga masih cukup bagus ya, secara valuasi gitu ya. Kalau kita lihat lagi yang di bawah itu si Bank BRI sih pas di tengah-tengah di 1,9. Oke. Kalau dari Suka sendiri kita lihat BBNI target price kita di area 9.000 dan BBTN di area 2.250. Buat teman-teman yang pengen dapat research report-nya, jangan lupa masuk di inform.sukosekuritas.com, diklik, nanti bakal baca market outlook di Suko Sekuritas di grup Telegram kita, supaya teman-teman tahu nih kira-kira saham-saham apa yang potensi yang menarik di tahun 2022 ini, baik yang big caps maupun alpha stock atau saham-saham yang istilahnya high volatility, kita juga ada di situ. Dan sekali lagi, atur trading plan masing-masing, perhatikan resistennya untuk waspadai ada aktivitas taking profit di sana. Seperti contohnya BBNI ada di area 7.050 dan 7.200 ada resisten. Kemudian BBTN ada di kisaran 1.800. Teman-teman bisa perhatikan, atur trading plan-nya sendiri. Nanti kita dari Suko Sekuritas juga ada training kaitannya mengenai teknik analisis, selain juga fundamental analysis, supaya teman-teman bisa improve knowledge teman-teman untuk semakin mature ya, Om Luk ya, dalam berinvestasi dan juga trading di pasar saham di tahun 2022 ini. Oke Om Luk, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Yosua Rilando. Bagaimana pandangan Om Luk dengan sektor konstruksi? Apakah di masa pandemi saja BSDE dan PTPW bisa laba? Apakah hold? Silahkan. Kira-kira dari dua sektor ini, konstruksi dan properti, kira-kira yang menarik mana dan mengapa? Dan saham apa yang menurut Om Luk layak untuk diperhatikan? Silakan Om Luk. Kalau saya sih ngelihat konstruksi ini memang betul-betul tergantung kepada keberhasilan gimana kita bisa restart project-project di tahun 2002 ya. Dan kalau saya lihat memang carilah perusahaan-perusahaan properti yang memang sudah punya punya bisnis yang relatively
cukup mature ya, dalam arti kayak misalnya kayak saya gitu ya. Saya ditanyain orang, kalau properti pilihannya apa Om? Kalau saya sih pilihnya cari perusahaan-perusahaan properti yang memang sudah terbukti lah, apakah dia bikin township project, kemudian dia bikin sektor-sektor properti yang ada recurring income kayak pewon seperti itu. Relatively itu lebih nyaman lah buat kita ketimbang kita mencari sektor properti yang sangat tergantung kepada ini pemerintah gitu, proyek-proyek pemerintah. Makanya kalau saya ngelihat gini, kalau untuk investasi atau untuk sebuah tabungan gitu ya, saya lebih cenderung melihat saham-saham properti yang developer ya, karena kan mereka punya land bank, dia punya ini. Tapi kalau untuk trading gitu ya, untuk trading saham-saham properti konstruksi dari kelompok karya ini bisa dijadikan saham untuk trading jangka-jangka tertentu gitu loh. Misalkan ada sentimen kayak contoh di akhir tahun biasanya suka ada kontrak gitu ya, pembayaran kontrak itu sahamnya akan aktif bergerak. Tapi setelah itu ya baik lagi ke kondisi-kondisi yang ini. Tapi kalau saya lihat sih dari sekarang ya, saham kayak PT PP itu sebenarnya masih layak buat di hold atau buat dibeli karena sebenarnya saham ini udah punya base di 970 gitu. Cuman masalahnya jangan berharap saham ini bisa bisa balik ke level harga 2.400-an seperti awal tahun gitu loh, karena mungkin akan jadi long story gitu loh buat teman-teman gitu loh. Jadi ketika kondisi saham-saham yang seperti ini gitu ya, pakailah target-target pendeknya dulu aja, misalkan let's say dari 9.000 minimal dia balik ke level 1.300 dulu, kemudian balik ke level 1.500 baru ngomongin ke 2.000-an. Tapi kalau misalkan udah kesangkut di level 2.300 ya, sekarang di level 970 ya susah gitu loh. Jadi kalau PTPP menurut saya sih sebenarnya saham ini udah punya base di 970. Jadi kalau misalkan let's say yang masih kesangkut di level 2.000-an ya masih perlu perjuangan karena dia perlu berjuang lagi sampai di level 1.300-nya kelar, tuntas, 1.570-nya tuntas, baru mungkin bisa ke area-area yang lain, kayak ke area-area berapa? 1.900, 2.000, baru gitu. Jadi jangan expect bahwa saham-saham ini tiba-tiba langsung syuting dari 900 ke 2.000 gitu. Janganlah gitu. Itu kalau kayak PTPP ya, PTPP. Makanya saham-saham konstruksi BUMN sih saya tidak merekomendasikan untuk investasi ya. Tapi kalau saham-saham kayak BSDE, kemudian kayak Ciputra, saya masih bisa yakin karena mereka memang manajemennya juga atau secara bisnis, nature bisnisnya memang tidak tergantung dengan APBN gitu loh. Kalau APBN-nya direlokasi kayak kasus tahun 2020, 2021 di mana proyek-proyek infrastrukturnya dikecilin, dananya diarahin untuk alat-alat kesehatan gitu kan, mereka jadi nggak ada kerjaan juga gitu loh. Yes, betul banget. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang lain ya Om Luk ya. Pertanyaan dari VC. Sorry, bentar. Pertanyaan VJT Henderan. Bentar, ini kok nggak bisa diklik. Oke, nggak bisa. Kita ubah ke pertanyaan yang lain. Kita akan bahas dari pertanyaan dari Keva Kirik. Kaitannya mengenai BRIS. Bagaimana view jangka pendek dan menengah untuk BRIS atau BRI atau Bank Syariah Indonesia? Silakan, Om Luk. Kalau saya sih punya BRIS ya. BRIS itu sebenarnya udah kena di area supportnya di 1.700, 1.800 gitu ya. Dan kita juga ngelihat sekarang yang terjadi adalah ketika bicara tentang bank syariah gitu ya, kalian juga harus memperhatikan what's gonna be the landscape of the business tahun depan gitu loh, tahun ini gitu. Karena kenapa? Hari ini sudah muncul berita bahwa 73% saham Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia itu sudah dikuasai oleh badan pengelola haji gitu loh ya. Dan mereka juga akan suntik dana sekitar 3 triliun. Untuk apa? Untuk melakukan
perbaikan dari perbaikan dari struktur permodalannya bank syariah muamalat tersebut. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya kan siapa yang sebenarnya keluar dari bank muamalat ini kan sebenarnya investor-investor luar negeri. Nah, BRIS setelah right issue kemarin, setelah pengintegrasi kemarin, banyak orang yang menggadang-gadang bahwa bank ini akan jadi bank syariah yang paling gede lah ya, paling gede. Apalagi juga dengan ada roadshow Menteri BUMN ke mana ke Timur Tengah, harapannya investor Timur Tengah juga akan masuk ke bank syariah ini gitu loh, ke BRIS ini. Cuma kan realisasinya belum gitu loh, Nah, tetapi BRIS ini sebenarnya kalau saya lihat, saya masih optimis kalau untuk pegang saham BRIS ini, dalam arti saham BRIS ini sebenarnya saat ini sih udah nggak bentuk low gitu loh. Jadi saya sih akan berusaha untuk tetap membeli saham BRIS ini sepanjang dia di atas level 1.700-an gitu loh. 1.650 itu jadi baik kalau saya. Pokoknya selama dia nggak ngebentuk low baru, buat investasi saya akan beli. Cuman masalahnya BRIS ini sebenarnya kan dia ngebentuk pola gitu kan. Sekarang udah ketahan nih ngebentuk pola. Polanya itu di mana? Polanya kan secara gede buat investasi jangka panjang ya. Dia kan di level 2.800 itu jadi kayak neckline tingginya dia gitu loh. Kalau itu berhasil di break itu kayak double bottom sebenarnya kalau pakai weekly time frame gitu loh. Kalau dia double bottomnya ini kejadian, maka mungkin aja balik ke level 3.800, tapi kita nggak tahu. Karena ini kan belum terkonfirmasi. Cuman dalam kondisi saat ini, BRIS ini sebenarnya sudah boleh lah yang mau start investasi buat tahun 2022 bisa dibeli, karena memang saham ini sudah di level supportnya dan sudah sekitar 3 minggu terakhir ya di level supportnya. Jadi buat saya BRIS bisa jadi pilihan gitu loh, buat jadi pilihan. Apalagi juga saat ini pemerintah akhirnya sudah punya dua bank syariah yang cukup besar ya, bank muamalat lewat BPKH gitu ya, lalu BRIS yang memang kombinasi dari bank-bank BUMN yang dilebur gitu, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum punya bisa beli BRIS sepanjang di atas 1.700 itu aja. Oke, Targetnya di berapa ya kita harap sih dia bisa kejar ke target 2.700, 2.800. Kapan? We never know. Yes, we never know kalau kapannya ya teman-teman ya. Kita ketika beli saham percaya perusahaannya lah. We believe in the company. We know what we buy. Baru habis itu kita bisa perhatikan area support resistennya, area-area krusialnya untuk melakukan trading. Jika teman-teman ingin melakukan trading lebih dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi untuk BRIS, Om Luk lebih prefer untuk jangka menengah ke panjang ya Om Luk ya? Iya. Oke. Karena dengan masuknya BPKH di Bank Muamalat ini akan membuat industri syariahnya sendiri juga akan makin jalan gitu loh. Oke. Saya kira pertanyaan yang bagus juga nih dari FJT Henderan. Apakah sentimen batubara dapat berdampak terhadap saham semen? Lalu bagaimana kaitannya dengan saham properti yang diuntungkan? Silakan. Kalau saya melihat sentimen batubara dampaknya terhadap semen, kalau saya korelasi sih kayaknya agak sedikit susah ya, karena kan juga beda katalis gitu loh. Kalau semen itu katalisnya adalah kalau kita bicara kalau ngomong kita di US market ya, biasa di US market itu ada data-data yang memang memang dirilis oleh industri atau oleh asosiasi secara berkala, misalnya penjualan rumah, kemudian juga mortgage approve dan lain-lain. Kalau sentimen batubara terhadap saham semen, saya nggak pernah ngelihat itu ada korelasinya sih gitu loh secara ini. Tapi kalau misalkan sekarang gini, penjualan rumah naik gitu ya, kemudian presale rumah naik gitu, nah itu baru akan punya sentimen terhadap saham semen gitu loh. Kalau saham batubara mungkin lebih banyak punya sentimen terhadap sektor energi ya, bukan ke saham semen ya.
Nah, ini pentingnya teman-teman untuk gini loh, untuk bisa mencari apa sih apa ya berita atau sentimen yang bisa dipakai untuk menjadikan sebuah saham itu menjadi lukratif karena misalnya akan ada prospek dari uh, apa ya Sebagai sebagai bahan ini ya dasar sebagai semen, pembuatan semen. wah saya nggak tahu sih saham batu bara buat bahan semen. Setahu saya semen itu dari kapur ya. Makanya 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 pabrik semen itu ada di Cibinong ya, bukan di Kalimantan gitu. Gitu. Kalau masalah OPEC semua sih basically semua orang pasti akan tergantung dengan itu. Yang penting bukan ini, harga listrik mungkin ya akan berpengaruh terhadap semua sih, bukan hanya terhadap saham semen gitu. Saya baru tahu kalau kalau semen itu bahan dasarnya batu bara, saya baru tahu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Om Luk ya. Iya, Pertanyaan selanjutnya adalah kaitannya mengenai bank-bank digital nih. Ini ada yang nanya BBYP, ada yang nanya Agro, dan juga saham-saham digital lainnya. Kira-kira bagaimana pandangan Om Luk kaitannya mengenai saham-saham ini? Silahkan. Kalau saya terus terang gini, kalau bicara bank digital sih mana yang udah jalan, mana yang belum jalan itu aja deh, ya. Dan kalau disuruh ngomong bicara digital, saya akan bicara bahwa bank digital yang sukses itu emang yang bank secara nature adalah digital gitu loh. Cara bisnisnya emang betul-betul digital, bukan bukan bank yang berencana digital, karena kan uh, ini yang sekarang jadi fenomena ya, karena kan OJK juga udah mewanti-wanti gitu kan, mewanti-wanti bahwa awas ya bank digital yang goreng-goreng saham gitu kan, dengan cerita-cerita apalah gitu kan. Nah, kalau saya lihat sih bank digital yang bakalan mungkin bisa jalan itu cuman ada Bank Jago, BBYB, ya. Kemudian saya nggak ngelihat Agro sebagai salah satu champion di Bangkal. Ngelihat perkembangan dari aplikasinya BABP juga saya nggak ngelihat itu sebagai salah satu contender gitu ya. Justru malah bank-bank digital dari bank-bank BUMN yang justru akhirnya jadi moncer gitu loh. Kayak Livin dari Bank Mandiri sama Blue dari Bank BCA gitu. Jadi kalau saya lihat sih kemungkinannya ya akan ada 5 bank digital yang bagus gitu ya di tahun 2022. Yang pertama adalah BBYB, yang kedua adalah Jago, ya. Yang ketiga adalah siapa nih ya dari kelompok apa? Saya mungkin masih Alobank, mungkin kalau dia bisa ini. Yang keempat kelima justru BMRI dengan Livin sama BCA sama Blue sih. Saya nggak ngelihat saham kayak Agro, kemudian kayak bank itu secara produk saat ini sudah ready ya, ekosistemnya ready, produknya ready, kemudian juga punya nature digital yang kuat, karena memang produknya belum ada gitu loh. Jadi saya sih nggak akan berspekulasi ya ke bank dan agro sebagai sebagai motor dari pengembangan bank digital di Indonesia sih. Makanya saya juga nggak melihat bank itu sebagai bank yang cukup kompeten untuk bisa saya beli dan saya rekomendasikan. Oke, jadi teman-teman perhatikan ya, sekali lagi disclaimer ya teman-teman ya, tiap orang berhak memiliki pandangan masing-masing, segala keputusan jual beli ada di tangan teman-teman masing-masing, dan tentu saja risiko investasi ada di tangan teman-teman, dan saham digital itu pergerakannya cenderung volatile ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi perhatikan stop loss-nya. Kalau saya pribadi ya Om Logi, saya benar-benar perhatikan stop loss kalau saham digital karena pergerakannya cukup volatile. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan sebelumnya, sebelum closing statement ya Om Luk ya. Ya. Yang selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai dua saham BUMN, yaitu Pegas dan Kras. Gimana outlook-nya di tahun 2022? Silakan Om Luk. Jujur ngomong sih, kalau saya lihat sih saham-saham BUMN ini sih sebenarnya sekarang
ada beberapa yang memang sudah cukup menarik ya, dalam arti mereka sudah nggak bikin low, kemudian juga apa namanya cerita-cerita kayak kayak Pegas ini kan contoh ya, ini kan ngomongin soal energi terbarukan dan lain-lain gitu kan. Jadi harusnya sih kalau dalam kondisi sekarang Pegas itu sih sebenarnya udah buy call ya, udah bisa dibeli ya. Mungkin dengan target di 1.500-an dalam waktu dekat gitu ya. Pokoknya selama dia di atas 1.350 ya buy aja gitu kan. Apalagi kan juga ke depan kan orang juga akan berusaha untuk apa ya mengembangkan energi yang terbarukan gitu loh. Apalagi juga ada wacana-wacana kita akan karbon neutral, kemudian juga pengurangan bensin dan lain-lain, kemudian juga batu bara juga udah mulai di stop apa namanya penggunaannya di PLN seperti itu. Jadi kalau Pegas sih saya rasa sih masih cukup menarik ya untuk dibeli sekarang ya dengan target 1.550 sampai 1.800. Cuman kalau yang keras ini memang ini perusahaan ini memang banyak dilema ya dari tahun lalu ya dari sejak beberapa tahun lalu lah dikaitin sama kasus korupsi Posko dan lain-lain. Cuman kalau memang teman-teman mau beli saham ini ya sekarang sudah tidak membuat low baru gitu, tinggal nanti ya udah risk dan rewardnya memang cukup menarik. Selama dia di atas 390 ya boleh tetap dibeli gitu loh. Itu sebagai level apa ya sebagai level supportnya dia. Cuma memang saham ini masih downtrend ya karena dia tidak belum apa ya belum menunjukkan tanda-tanda dia akan kembali uptrend. Cuma kalau untuk berspekulasi teman-teman masih boleh. Dan saya lihat sih harusnya apa namanya willingness dari pemerintah untuk menyudahi lah konflik-konflik dari BUMN ini harusnya patut diacungi jempol. Supaya apa? Supaya bisa menjadi kepastian buat para investor, baik itu investor dalam negerinya sendiri, retail, maupun investor gedenya. Jadi kalau keras sih menurut saya sih masih downtrend, tapi kalau mau berspekulasi boleh-boleh aja, cuman jangan pasang target misalkan sampai ke level 800 lagi seperti itu. Pakai target-target pendeknya aja lah. Oke, pakai target pendek ya. Jadi ini nggak untuk investasi ya, Om ya, untuk trading aja ya, Om ya, untuk kelas. Untuk ya? trading dulu aja deh, untuk trading dulu aja. Gitu. Oke. Jadi dan buat teman-teman jangan lupa acara hari ini di screenshot, kemudian di story, tag ke Om Luk, yaitu @sahamologi dan juga @sukosekuritas, dan teman-teman akan mendapatkan hadiah menarik kaos Boris dari Sukosekuritas buat 5 pemenang. Jadi buat 5 orang yang screenshot story, teman-teman dapat hadiah dari Sukosekuritas dan juga Sahamologi. Oke Om Luk, ini udah tinggal 2 menit. Kira-kira bagaimana closing Om Luk kaitannya mengenai market outlook 2022, saham-saham pilihan dan juga strategi investasinya seperti apa? Silakan Om Luk. Oke, kalau untuk tahun 2022 mungkin orang mulai akan kembali lagi ngelihat check and balance ke fundamental ya. Check and balance ke fundamental. Jadi nggak mungkin serta-merta orang hanya akan melihat berdasarkan dari goreng-gorengan atau cerita-cerita yang mungkin happen di apa namanya di berita gitu loh ya. Jadi fundamental mungkin kalau yang suka bercanda-bercanda infundamental with risk gitu ya, itu mungkin bisa di cross check lagi. Nah, carilah saham-saham yang misalnya PBV-nya di bawah market. Kemudian price action-nya disesuaikan aja gitu loh. Kalau misalnya saham-saham tersebut sekarang sudah membentuk base, membentuk low, tidak membentuk low baru gitu ya, itu bisa dijadikan sebagai salah satu entry strategi. Tujuannya apa? Supaya kita memang hanya mencari saham-saham yang memang kita bisa ukur risknya. Gitu ya. Risknya bisa keukur. Nah, sektor mana yang mungkin akan bisa jadi pilihan? Saya ngelihat masih banyak sektor yang lagging di tahun 2021. Ada sektor infrastruktur juga beberapa kayak telekomunikasi, tower seperti itu masih oke. Kemudian saham-saham properti, saham-saham basic industry, consumer non cyclical, property dan finance itu bisa jadi pilihan gitu loh. Kayak tadi saham-saham finance gitu. Kalau tadi ngomong bicara saham-saham financing gitu, carilah yang memang punya base bisnis yang sama dengan grup yang punya memang jaringan distribusi. Misalkan kalau IMJS sama IMAS, Astra sama mungkin AMDF gitu kan, seperti itu.
eh, saham-saham bank digital mungkin harus perlu diperhatikan lagi mana yang memang sudah mulai kelihatan proses akuisisinya, aplikasinya yang sudah diterima dengan market, baru kita bisa punya view long term. Nah, untuk saham-saham yang yang sudah tidak terlalu punya cerita di tahun 2022 karena memang sudah habis bensin ya untuk bercerita gitu ya. Teman-teman trading aja jangka pendek. Pastikan jangan terlalu punya view terlalu panjang gitu ya. Pokoknya trading selama dia di base, kemudian naik level tertentu bisa dijual. Nanti dia ngelow lagi, beli lagi. Jadi ngikutin siklus ngikutin alurnya dia aja gitu loh. Oke, sekali lagi saya ucapkan Om, terima kasih buat Om Luk, buat Sama-sama luar Bernard. biasa. Terima kasih buat 500 orang yang udah hadir di malam hari ini. Sekali lagi Happy New Year Om Luk, mudah-mudahan di Happy tahun New Year Bernard, 2022 sukses semua kita buat tambah kita. cuan dan sukses terus. Sukses Sukses, buat Pak Cuan bye-bye. Troopers. Bye-bye Thank you Om semua. Luk. Bye-bye all.